Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini di hari Senin 2 Oktober 2023. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan. Untuk review hari Jumat sudah kita lakukan di hari Sabtu, dan hari Sabtu kemarin kita sempat membuatkan sedikit gambaran umum ya, kira-kira potensi ke depan seperti apa. Hari ini sudah ada bukaan, sudah ada candle yang terbentuk. Kita akan mengidentifikasi dan kemudian kita akan nanti menentukan di mana kita menempatkan entry point kita. Kita kembali melihat di time frame weekly-nya. Di time frame weekly didominasi oleh momentum bearish ya di satu hari kemarin. Kemudian dari sisi tren ya masih ada kecenderungan bergerak turun. Kemudian di weekly ini kalau kita lihat dari retracement ya, dia berada juga masih di area retracement. Kemudian di dailynya kita lihat ini juga sama, masih didominasi oleh momentum bearish di sana. Kemudian kalau kita tarik garis tren yang ada, kita akan lihat dari sisi swingnya, swing high dan swing low-nya. Kita tarik garis swing high dan swing low-nya, ini masih berada di jajaran baris turun atau berada di swing low ya, belum ada tanda-tanda untuk bergerak naik. Kita perkirakan akan bergerak mendekati area ini dulu, kemudian nanti kita akan lihat seperti apa candle-candle yang terbentuk di sana. Nah, untuk bergerak sampai di sini tentu nanti masih butuh satu hari lebih untuk satu pergerakan ini ya, untuk bisa sampai di 1812. Tentu butuh kekuatan yang lebih ya. Dari sisi momentum memang memungkinkan, tetapi dari sisi struktur nanti akan ada retest, akan ada koreksi apakah dari saat ini atau di kesempatan satu hari ini atau bahkan nanti di hari esoknya ya. Yang jelas potensi untuk bergerak turun masih ada, kemudian dari sisi retest juga terbuka di sana. Nah, kita coba turunkan di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame H4 ini dorongan juga masih kuat sekali ke bawah. Kemudian satu candle yang terbentuk sebelumnya sudah ada rejeksi, sudah ada penolakan, kemudian ada kekuatan yang mulai melemah. Sekalipun hari ini akan menekan, masih akan bergerak ke bawah, tetapi lebih berhati-hati untuk untuk adanya koreksi ya, karena sudah cukup banyak pergerakan turunnya, kemudian sudah mulai ada penurunan kekuatan dari candle yang terbentuk. Di time frame H1 kita akan lebih rapatkan lagi, kita akan lihat di time frame H1 ini kita buat lagi yang baru ya, karena di time frame yang berbeda tentu nanti akan memberikan petunjuk yang berbeda pula ya. Kita akan fokuskan nanti di H1, sekalipun di M15 juga bisa kita dapatkan banyak momentumnya ya. Kita lihat yang terdekat biar kita nanti tidak kehilangan peluangnya. Dari time frame H1 ya, dari time frame H1 di time frame H1 kita masih juga melihat kecenderungan yang masih cukup kuat di sana.
sekalipun sudah diwarnai oleh kekuatan bullish meskipun tidak terlalu banyak. Sehingga fokus utama kita masih arahkan ke bawah, fokus utama kita masih sell, namun kita akan tunggu hingga melewati level psikologisnya ya. Kita akan tempatkan sell di 1840 poin sekian, atau kita bisa turunkan sedikit ya, karena ini cenderungnya masih kuat. Kemudian hati-hati, ada penolakan yang luar biasa di sana. Itu artinya kekuatan bullish sudah mulai muncul ya, dan juga harus kita pertimbangkan. Kita koreksi di 1837.44 ya untuk posisi sell-nya. Nah, kita akan banyak nanti juga memanfaatkan koreksi ya. Koreksi yang terdekat tentu nanti kita lihat dari level yang terbentuk sebelumnya. Kita tarik saja yang terdekat ini dengan seperti ini ya. Kemudian kita akan uji nanti pertama di 1842 atau 1861. Kemudian setelahnya nanti kita uji lagi di 1877 ya. Nah, tentu sebelum sampai ke sana kita bisa memanfaatkan area koreksinya. Koreksi kita tempatkan di area yang dekatnya. Kemudian kita tarik. Oke, kita turunkan sedikit. Kita tempatkan di 1850. Ini untuk buy-nya. Ya. Kemudian targetnya yang terdekat kita ambil setengahnya saja ya dari area retest, area koreksinya, biar ada peluang yang lebih. Tidak usah terlalu banyak dulu, hari Senin mungkin pergerakannya tidak terlalu signifikan. Kita cukup di 1856 ya. Target di 1856.11 ya. Ini adalah untuk trading harian ya, teman-teman harus diingat. Jadi kita juga nanti berburu dengan waktu, melihat level pentingnya, kemudian daily range-nya kita perhatikan juga. Di posisi ini kita nanti jadikan sebagai area uji juga di 1856, apakah mampu menembus atau tidak. Kekuatan yang ada di sana nanti akan terlihat dari jajaran candle yang membentuk sebelumnya. Karena itu nanti kita amati. Jadi begitu terbentuk candle, maka kita lihat apakah ada pola di sana, apakah mempengaruhi dari struktur yang ada. Adakah mungkin nanti petunjuk yang lebih kuat yang bisa kita dapatkan? Apakah dia kuat bergerak naik lagi atau justru ada pelemahan? Maka kita akan lihat ketika candle-candle itu terbentuk. Candle yang terbentuk akan membuat satu pola nanti, akan membuat struktur yang itu juga bisa memberikan petunjuk buat kita. Berikutnya kita tandai untuk target yang selanjutnya sekaligus menjadi area uji untuk pergerakan di atas. Ini kita tandai target yang kedua di 1861.
1861 poin sekian sebagai area uji juga di sana nanti. Di area di sini nanti kita akan amati juga apakah nanti mampu menembus atau justru sebaliknya. Nah, bisa jadi di area di sini nanti akan berbalik atau akan mulai ditolak. Ya, bisa jadi. Jadi ini adalah simulasi yang harus kita siapkan di sana. Sehingga kita siap dengan segala kondisinya. Kemudian di maksimum hari ini kira-kira kalau bergerak naik sampai di mana ya? Maksimumnya kira-kira kalau bergerak naik sampai di mana? Kita akan buat daily range-nya hingga di kira-kira 1873 kalau ketika dia nanti betul-betul dia kuat bergerak naik. Daily range kita tempatkan di 1873. Sekaligus ini kita jadikan sebagai area jenuh belinya di 1873. Oke, fokus kita karena ada tanda-tanda pelemahan dari seller, kemudian mulai ada penolakan, mulai ada bullish yang muncul sekalipun masih kecil. Kita nanti akan uji di 1861 poin sekian ya, 1861 atau di 1856. Setidaknya ketika nanti mendekati di sini ya kita bisa mendapatkan peluang profitnya ya. Meskipun nanti pada akhirnya balik kembali ke bawah tidak menjadi masalah. Karena yang kita perlukan adalah peluangnya. Nanti ketika dia bergerak naik, bagaimana kita menempatkan posisi sell kita? Bagaimana dengan yang sell di bawah? Kalau sudah bergerak naik jauh dari yang sudah kita rencanakan, maka kita bisa lakukan update ya, tidak harus kita menunggu sampai di sini. Kecuali masih bergerak belum tersentuh, maka ini bisa kita pertahankan. Ini hanya untuk mengantisipasi ketika nanti tidak sampai bergerak naik, tidak mampu menembus atau bahkan menyentuh posisi buy, maka selnya kita tempatkan di sini. Kemudian sampai di mana kita menempatkan targetnya ya, kita menempatkan targetnya di mana, kita bisa lihat sisi sebelah kiri ya. Sehingga sebagai bentuk kehati-hatian kita nanti tidak sampai menempatkan area yang berisiko ya. Posisi sell di 1837 ya, kita akan targetkan kira-kira di sini ya. Oke, kita sesuaikan dulu dan kita akan nanti tempatkan berikutnya. Maksimum hari ini di 1812 ya. Oke, kita akan kembali ke time frame H1 dulu. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri tadi ya, ini buy-nya kita tempatkan di sell-nya sorry ya, 1837 poin sekian. Kemudian target yang terdekat kita tempatkan di 1830. Target yang terdekat kita tempatkan di 1830 poin sekian ya, poin 90 ya, atau sekitaran itulah, silakan nanti disesuaikan ya. Berikutnya untuk target yang kedua sekaligus menjadi area ujinya yang kedua di 1824 ya, ini target yang kedua berada di 1824 poin sekian ya. Area maksimum pergerakan turun kita perkirakan di 1812
2. Ini area jenuhnya kita tandai dengan highlight warna orange ya. Area jenuh di 1812 ya. Mudah-mudahan nanti betul-betul dapat maksimum ya. Oke, simulasinya ketika menembus kira-kira seperti ini. Kita uji di sini. Pertama kita uji dulu di sini. Mampu tidak menembus area di sini, kemudian nanti baru kita lihat berikutnya. Ketika dia tidak mampu menembus, bisa berpeluang memantul ya. Ketika dia kuat, dia berpotensi akan terus ya, akan bergerak lanjut hingga mendekati target yang kedua atau bahkan sampai di area jenuhnya ya. Untuk hari Senin mungkin ada sedikit pergerakan yang lebih lambat, meskipun tidak menjamin ya. Tentu nanti yang bisa kita lihat adalah bagaimana intensitas pergerakan itu, bagaimana kekuatan bullish dan bearish sama-sama bergerak dan mendominasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita simulasikan ini. Sekali lagi, ini tidak harus serta-merta diikuti, minimal ada gambaran yang teman-teman sudah siapkan, kemudian sesuaikan dengan trading plan masing-masing, siapkan resikonya, siapkan psikologinya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.